Istri CEO saya bab 1151-1160. Mendengar kata-kata kucing takdir, pemuda tampan, Aljon, dan Camilla semuanya menatap King Feng Li dengan niat membunuh. Ketiganya melangkah maju dan mengepung Li King Feng. Ketika pemuda tampan itu menghunus pedangnya, wajah cantik Xianxianmu menegang dan ia pun menghentikannya. Adik, apa yang kau lakukan? Tanya pemuda tampan itu sambil mengerutkan kening. Xianxianmu melengkungkan bibir merahnya dan berkata, kau harus melewatiku terlebih dahulu jika kau ingin membunuh King Feng Li. Xianxianmu menghentikan pemuda tampan itu demi Li King Feng, tetapi masih ada dua orang lain yang berdiri di depan Li King Feng. Satu adalah Kardinal Kekaisaran berjubah merah Aljon, dan yang lainnya adalah Ratu Vampir, Camilla. Aljon berasal dari tahta suci, dan Camilla berasal dari klan darah. Di benua macan, tahta suci dan klan darah adalah musuh. Namun, Lili dari timur adalah seorang kultivator, sehingga ia menjadi musuh bagi setiap kekuatan kultivasi di benua macan. Untuk mendapatkan kucing takdir dan membunuh King Feng Li, Aljon dan Camilla memutuskan untuk bekerja sama sementara. Melihat King Feng Li dikelilingi oleh Aljon dan Camilla, tim taring serigala ingin membantu, tetapi King Feng Li menjabat tangannya, memberi isyarat agar mereka mundur. King Feng Li tahu Aljon dan Camilla keduanya sangat kuat, dan tim Wolf Fang bukanlah tandingan mereka. Pada saat ini, anak anjing hitam dan ular pemakan langit datang dan menghalangi Camilla. Keduanya memiliki kekuatan yang kuat dan mungkin bisa menghadapi Ratu Vampir. King Feng Li hanya memiliki satu musuh, Aljon. Aljon, aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi pelayanku. Atau aku akan membunuhmu, kata Li King Feng sambil menyeringai kepada Aljon. Menjadi pelayanmu. Membunuhku. Aljon mencibir dan menunjukkan rasa jijiknya. Dia adalah salah satu dari 3 kardinal kekaisaran berjubah merah dari tahta suci, memiliki kekuasaan tertinggi, dan tentu saja tidak akan menjadi pelayan Lili. King Feng Li, kau terlalu sombong. Kekuatanmu setara denganku. Bagaimana kau bisa membunuhku? Aljon tertawa arogan, seolah-olah dia dewa. Jika kamu tidak mau tunduk, maka kamu akan mati. Bang! King Feng Li memutar pergelangan tangannya, menghunus pedang cahaya emas, dan menebas ke depan, melepaskan busur energi pedang tajam yang memotong ke arah Aljon. Energi pedang itu tajam dan kuat, menyebar dan menciptakan retakan raksasa di udara. Energi pedang langsung mencapai Aljon, tetapi Aljon tetap tenang dan tidak menghiraukannya. Aljon mengulurkan tangan kanannya, membentuk tabir cahaya pertahanan putih dan menangkis pedang energi. Kerudung cahaya pertahanan putih ini bukanlah kerudung cahaya biasa. Kerudung ini berasal dari kitab Dewa Langit dan sangat kuat. Mata Lili Qingshan dipenuhi dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Ia tidak menyangka energi pedangnya tidak akan melukai Aljon sedikitpun. Karena energi pedang tidak mempan, King Feng Li menyimpan pedang cahaya emasnya. Satu pukulan mengguncang bumi, Li Qingshan melancarkan jurus pertama tinju neraka mencekik, membentuk tinju hitam dan menghantamkannya ke arah Aljon. Namun tinjunya juga diblokir oleh tabir cahaya pelindung di depan Aljon. Harus dikatakan, tabir cahaya pertahanan ini benar-benar kuat, dan serangan biasa tidak akan mampu menembusnya. King Feng Li, seranganmu terlalu lemah, kata Aljon dengan nada mengejek, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Li King Feng kesal karena dulu itu adalah sifatnya. Dia selalu mengejek kelemahan orang lain, tetapi sekarang sifatnya terbalik. Dia tidak tahan lagi. Tinju ketiga. Menghancurkan langit dan bumi. King Feng Li menggunakan jurus terkuatnya, tinju neraka mencekik, membentuk tinju berukuran 1000 meter yang merobek udara, mengguncang langit dan bumi, lalu menghantam Aljon. Merasakan kekuatan tinju itu, Aljon mengerutkan kening. Namun, ia tidak mundur karena ia yakin dengan tabir tipis pertahanannya. Dengan suara pekikan yang keras, tinju itu menghantam keras ke arah tirai cahaya pertahanan, mengguncangnya namun tidak menghancurkannya. Tabir cahaya pertahanan dari kitab Dewa Langit terlalu kuat, bahkan tinju neraka Stanley tidak dapat menghancurkannya. King Feng Li, kau sudah memukulku 2 kali. Coba ambil satu lagi dariku. Tinju Dewa Langit, teriak Aljon sambil mengayunkan tinju kanannya, membentuk tinju raksasa di langit bagaikan dewa yang turun ke bumi. Tinju Dewa Langit menghantam ke arah King Feng Li dengan kekuatan yang mengerikan. Li King Feng tak berani gegabah. Ia pun menghantamkan tinju kanannya, memancarkan esensi vitalnya sebagai gelombang kekuatan dahsyat yang menghantam Aljon. Bang! Suara besar mengguncang seluruh langit dan bumi seperti ledakan dan meninggalkan lubang selebar 10 meter di luar angkasa. Energi raksasa itu menyebar, menerbangkan pasir dan batu. Air dari kolam naik lebih dari 10 meter dan jatuh seperti gelombang tsunami. Dong! King Feng Li mundur selangkah dan sangat terkejut. Setelah berlatih teknik tubuh api penyucian fana, kekuatan tubuh Lili tak terkalahkan di alam yang sama.
Semua lawan di alam yang sama dengannya dikalahkannya dalam satu gerakan hingga saat ini. Namun kali ini berbeda. Aljon adalah seorang master di tingkat kedua alam Raja Roh, sama seperti Li Qingfeng. Seharusnya, Aljon mampu mengalahkan Aljon dengan satu pukulan saja. Namun, tanpa diduga, Aljon justru memaksa Qingfeng mundur satu langkah. Nak, Aljon menggunakan tinju Dewa Langit, yang levelnya sama dengan tinju neraka pencekikmu. Tapi, dia punya kitab Dewa Langit dan bisa meminjam 1/10.000 kekuatan dewa, jadi kau bukan tandingannya. Kaisar Malam Kegelapan berbicara kepada Qingfeng Li melalui telepati. Li mengangguk dan mengerti. Ia tidak menyangka Aljon telah berlatih teknik yang selevel dengannya. Yang terpenting, Aljon memiliki kitab Dewa Langit, yang berisi sebagian kekuatan spiritual para dewa. Meskipun hanya 1/10.000 kekuatannya, itu sudah cukup untuk mengalahkan Li. Senior, dia punya sedikit kekuatan para dewa. Apa yang harus kulakukan? Tanya Kaisar Malam Kegelapan dalam hati, buru-buru. Kaisar Malam Kegelapan berkata, Nak, jangan khawatir. Kau bisa berlatih dan bahkan meningkatkan kekuatanmu dengan melawan Aljon. Jika Dewa Langit muncul, aku akan mengurusnya untukmu. Senior, bukankah kau seorang kultivator dari bumi? Bagaimana kau bisa menghadapi kekuatan spiritual seorang dewa? Nak, aku baru saja membangkitkan ingatan masa laluku. Aku adalah Sein Malam Kegelapan di kehidupan terakhirku di era kuno. Aku telah menguasai kembali teknik kultivasi tingkat Sein. Jangan khawatirkan aku. Senior, kau sungguh luar biasa. Qingfeng sangat gembira. Qingfeng Li tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Malam Kegelapan adalah seorang suci di kehidupan terakhirnya. Bab 1152. Tinju keempat, menghancurkan cakrawala. Berkat bantuan Kaisar Malam Kegelapan, Li menjadi lebih percaya diri. Ia tidak lagi takut pada Aljon dan menganggapnya sebagai lawan untuk berlatih. Dentuman-dentuman. Qingfeng Li mengayunkan tinjunya, membentuk bayangan tinju raksasa di seluruh langit dan menghantamkannya ke arah Aljon. Aljon membalas dengan tabir cahaya pertahanannya dan memblokir serangan Qingfeng Li. Lambat laun, Aljon merasa selubung cahayanya terlalu pasif, dan ia mulai melawan balik dengan tinju Dewa Langit raksasa. Tinju mereka saling bertabrakan, menimbulkan suara keras dan mengguncang bumi. Pertarungan Li dan Aljon sangat sengit. Mereka terbang tinggi, bertarung di udara sebentar, lalu turun dan melanjutkan pertarungan di darat. Pertarungan mereka mengubah langit dipenuhi debu, tetapi karena tingkat kekuatan mereka dekat, tak seorang pun dapat membunuh yang lain. Selain pertarungan antara Qingfeng Li dan Aljon, pertarungan di dua tempat lainnya juga sangat intens. Black Puppy dan Sky Devouring Snake cukup kuat, mampu memaksa Vampire Queen mundur. Meskipun Ratu Vampir kuat, dia tidak sebanding dengan dua binatang iblis yang kuat itu. Adapun Ya Fei Bing, dia tidak berpartisipasi dalam perkelahian. Qingfeng Li menyuruhnya mengawasi kucing takdir kalau ia mencoba melarikan diri. Kucing takdir ini terlalu licik, ia bisa berubah bentuk dan menipu orang lain. Qingfeng Li mengira tim taring serigala tidak akan sanggup menjaga kucing takdir, jadi dia menyuruh Ya Fei Bing, seorang master kuat di level ketiga alam Raja Roh, untuk mengawasinya. Setelah beberapa ratus kali bertukar pukulan dengan Aljon, Qingfeng Li merasa jauh lebih terampil dalam teknik tinjunya. Awalnya, Aljon mampu membalas serangan Li dengan tinju Dewa Langit, tetapi setelah beberapa saat, Aljon tidak mampu lagi menghalau Li. Li telah memahami pola serangan tinju Dewa Langit, dan ia mampu menghindari beberapa serangan atau melepaskan kekuatannya. Total ada 9 teknik dalam Strangle Hellfish dan Qingfeng Li baru mempelajari 3 teknik pertama, jadi masih ada 6 teknik lagi yang harus dipelajari. Pada saat ini, Qingfeng Li sedang mempelajari teknik keempat, yang disebut tinju keempat menghancurkan cakrawala. Petik 1. Tinju keempat ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat menghancurkan langit dengan satu pukulan. Namun, tentu saja, jurus ini sangat sulit dipraktikkan. Jurus ini membutuhkan referensi dan pembelajaran dari orang lain selain pemahamannya sendiri, dan sekarang, Li Qingfeng sedang mempelajari jurus tinju Dewa Langit. Tinju Dewa Langit ini menyerang dari langit menembus cakrawala, dan Qingfeng Li mulai memperoleh wawasan tentangnya. Meskipun Li telah memahami pola gerakan tinju Dewa Langit, ia tidak dapat mempraktikannya tanpa teknik Dewa Langit. Namun, ia masih dapat memahami dan mempelajarinya. Li Qingfeng sangat cerdas dan memiliki persepsi yang tajam. Setelah beberapa saat, ia sepenuhnya memahami teknik tinju Dewa Langit. Li Qingshan meniru lintasan tinju Dewa Langit, mengayunkan tinju kanannya dan menghantamkannya ke langit. Esensi vitalnya melesat ke atas, berkumpul menjadi tinju raksasa, dan melubangi cakrawala. Haha, teknik keempat dari tinju neraka cekik. Aku berhasil. Qingfeng Li tertawa gembira. Aljon, bukankah kau punya kitab Dewa Langit?
Kenapa kau tidak menggunakannya? Tanya Li Qingfeng dengan dingin sambil mengerutkan kening. Mendengar kata-kata ini, Aljon tertegun. Aljon merasa Li Qingfeng berbeda dari sebelumnya. Ia memiliki aura yang aneh dan kuat, yang membuat Aljon sedikit khawatir. Tinju Dewa Langit. Aljon mengayunkan tinju kanannya, menghancurkan cakrawala, merobek ruang, dan menghantamkan pukulan ke arah Qingfeng Li. Menghadapi tinju kuat ini, Li tidak gentar. Ia telah mempelajari jurus keempat tinju neraka cekik, dan tidak lagi takut pada tinju Dewa Langit. Tinju keempat, menghancurkan cakrawala, geram Li Qingfeng. Ia mengayunkan tinju kanannya ke langit, melubangi langit, dan langsung menghancurkan tinju Dewa Langit. Deng-deng. Aljon mundur 2 langkah, wajahnya pucat pasi dan tinju kanannya gemetar. Pukulan keempat Li Qingfeng ini terlalu kuat, dan ia terpaksa mundur beberapa langkah. Melihat Aljon mundur, Li Qingfeng merasa senang. Ia terus melepaskan tinju neraka pencekiknya dan membalas serangan Aljon dengan setiap pukulan yang mengandung kekuatan luar biasa. Akhirnya, lili dari Li Qingfeng memukul Aljon hingga terhempas ke tepi kolam. Wajah Aljon pucat pasi, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Aljon tahu ia tak bisa mundur lagi, atau ia akan jatuh ke dalam kolam. Ia harus menemukan cara untuk mengalahkan Lili. Dewa Langit Suci, mohon berikan aku kekuatan yang luar biasa. Aljon memegang kitab Dewa Langit sambil menggumamkan beberapa mantra. Tiba-tiba sesosok hantu hitam terbang keluar dari kitab Dewa Langit, menampakkan dirinya sebagai bagian dari roh para dewa. Hantu hitam itu sangat kuat, memancarkan energi yang kuat. Ia tampak anggun dengan rambut pirang, wajah tampan, dan hidung mancung. Penampilannya khas keturunan benua macan. Aljon, mengapa kau memanggilku? Pantom itu menatap ke bawah ke arah Aljon dan berkata dengan arogan. Aljon menunjuk ke arah Qingfeng Li dan berkata, Yang mulia, orang ini adalah Qingfeng Li. Jika Yang Mulia membunuhnya, saya bisa mendapatkan kucing takdir, yang juga berguna bagi Yang Mulia. Mendengar perkataan Aljon, hantu Tuhan itu mengangguk dan wajahnya menampakkan ekspresi membunuh. Ia tahu bahwa kucing takdir akan sangat berguna baginya, karena memiliki kemampuan untuk meramal masa depan. Ia kini bertekad untuk membunuh Lili. Qingfeng Li, apakah kau ingin dibunuh olehku, atau kau memilih untuk mengakhiri hidupmu sendiri? Hantu dewa itu menatap Qingfeng Li dan berkata dengan dingin. Bunuh diri. Lili Qingshan tertawa dengan arogan dan berkata dengan keras, siapa kau sebenarnya? Beraninya kau menyuruhku bunuh diri. Dewa ini mungkin tampak perkasa di antara dewa lainnya, tetapi bagi Qingfeng Li, dia bukan siapa-siapa. Jika Dewa Langit yang sejati telah datang, ia mungkin takut. Namun, yang ada di hadapannya hanyalah hantu, sepotong roh yang hanya memiliki 1/10.000 kekuatan dewa. Lili ditemani Kaisar Malam Kegelapan dan Naga Api, keduanya adalah eksistensi tak tertandingi di dunia ini. Bayangan dewa tak ada apa-apanya di hadapan mereka. Manusia, kau mencari kematian dengan memprovokasi dewa. Aku akan memakan jiwamu, hantu dewa itu menyeringai dan berkata kepada Qingfeng Li. Hantu itu terlalu sombong dan memperlakukan Qingfeng Li seperti seekor semut, bukan seperti manusia. Dia adalah dewa suci yang disembah oleh banyak orang. Li Qingfeng hanyalah seorang kultivator dari timur. Tentu saja, dia tidak akan peduli sedikit pun pada Li Qingfeng. Mengusir. Hantu dewa berubah menjadi cahaya hitam dan menyerbu ke arah Qingfeng Li, bersiap membunuhnya. Pada saat itu, seberkas cahaya bersinar. Roh Kaisar Malam Kegelapan melesat keluar dari pedang api merah dan menghalangi bayangan Dewa Langit. Bab 1153. Kekuatan Kaisar Malam Gelap. Hantu Dewa Langit pasti akan membunuh Lili. Dia sudah dikutuk. Benar. Dewa Langit adalah dewa terkuat di benua harimau, seorang manusia dari mitos. Li Qingfeng pasti akan mati. Aku sudah lama kesal dengan Li Qingfeng. Karena begitu sombongnya dia di benua macan, dia seperti mencari kematian. Para pembudidaya diri dari benua macan berdiskusi sambil menatap dengan pandangan meremehkan. Beberapa di antara mereka bahkan berlutut di hadapan hantu Dewa Langit dan berdoa agar dia membunuh Qingfeng Li. Orang-orang di benua macan memusuhi orang-orang dari Huaxia dan ingin membunuh mereka. Membunuh Li Qingfeng. Mustahil, cibir Kaisar Malam Kegelapan dengan jijik. Ia melambaikan tangan kanannya, membentuk telapak tangan hitam raksasa, menutupi langit, dan menghantam hantu Dewa Langit dengan kekuatan yang tak tertandingi. Hantu Dewa Langit itu terdorong mundur beberapa langkah, wajahnya dipenuhi rasa malu. Apa? Hantu Dewa Langit berhasil dipukul mundur. Semua orang di sekitar terkejut melihat pemandangan ini. Ketika hantu Dewa Langit muncul, mereka semua mengira Lili pasti akan mati. Namun, mereka tidak menyangka Lili memiliki jiwa yang begitu kuat sehingga bisa mengalahkan hantu itu hanya dengan satu telapak tangan. Kau adalah orang suci Malam Kegelapan.
Hantu Dewa Langit bertanya dengan terkejut. Hantu Dewa Langit merasakan aura yang familiar dari serangan itu adalah aura Santo Malam Kegelapan. Dalam pertempuran kuno besar antara para kultivator timur dan barat beberapa ribu tahun lalu, Dewa Langit telah memimpin pasukannya menuju timur. Pada saat itu, ia bertemu dan dikalahkan oleh Dark Knight Saint. Namun, ia bertarung tanpa rasa hormat. Ia bersatu dengan banyak dewa lainnya, menyerang Saint Dark Knight bersama-sama, dan akhirnya membunuhnya. Meskipun mereka membunuh Saint Malam Kegelapan, mereka juga terluka parah. Dewa Langit ini yang paling terluka, dan sejak itu ia berobat di barat. Adapun Dark Knight Saint, jiwanya tetap hidup sementara tubuhnya hancur. Ia bereinkarnasi menjadi seorang kultivator di Huaxia, yang kemudian menjadi Dark Knight Emperor. Kaisar Malam Kegelapan telah membangkitkan ingatan dari kehidupan sebelumnya dan menguasai kembali teknik-teknik tingkat suci yang dimilikinya. Di era kuno bumi, di kehidupan sebelumnya, Dark Knight Saint telah mengalahkan Dewa Langit ini. Di kehidupan ini, ia pasti bisa mengalahkan hantu itu juga. Kaisar Malam Kegelapan kembali mengulurkan telapak tangan kanannya, menutupi seluruh langit. Teknik itu disebut telapak tangan suci malam dan merupakan teknik tingkat suci. Telapak tangan suci malam bertabrakan dengan hantu Dewa Langit lagi, menghantamnya ke belakang, dan menyebabkan cahaya di atasnya meredup. Hantu Dewa Langit tak rela kalah. Ia mengayunkan tinjunya dan menghantam Kaisar Malam Kegelapan. Namun, ia hanyalah sepotong roh dewa dan bukan tandingan Kaisar Malam Kegelapan. Ia tak bisa berbuat apa-apa selain terus-menerus dipukul mundur. Jari Dewa Langit. Hantu Dewa Langit mencoba metode lain. Itu adalah teknik jari yang kuat, yang dapat menghancurkan gunung setinggi 5.000 meter dengan satu serangan. Menghadapi teknik jari yang kuat ini, Kaisar Malam Kegelapan tersenyum dingin. Ia juga mengulurkan jari telunjuk kanannya dan melakukan jari orang suci, teknik jari yang dapat membunuh orang suci. Jari orang suci berubah menjadi cahaya putih, menembus langit dan mematahkan jari Dewa Langit. Hantu Dewa Langit, kau sama lemahnya seperti ribuan tahun yang lalu. Kau akan mati sekarang, teriak Kaisar Malam Kegelapan dengan semangat membunuh di matanya. Kaisar Malam Gelap menempelkan kedua telapak tangannya dan membentuk tanda tangan Buddha kuno. Tanda ini memanggil tanda yang sebesar telapak tangan Buddha, menutupi matahari dan langit, serta membalikkan langit dan bumi. Tanda ini menangkap bayangan Dewa Langit di telapak tangannya. Retakan. Di bawah tatapan ketakutan dari hantu Dewa Langit, Kaisar Malam Kegelapan menghancurkan lawannya hingga ke udara. Hantu Dewa Langit telah mati. Tidak mungkin, bagaimana mungkin hantu Dewa Langit mati? Tidak dapat dipercaya, roh yang bersemayam di dalam tubuh Li Liqingshan telah membunuh hantu Dewa Langit. Pantom adalah Dewa Langit benua harimau dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia mati? Para pembudidaya di benua macan tengah berdiskusi, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Bukan hanya para pembudidaya diri di sekitar yang terkejut, Kardinal berjubah merah juga tercengang. Kartu terkuatnya adalah kitab Dewa Langit dan hantu di dalamnya. Ia benar-benar tercengang oleh kematian hantu itu. Setelah membunuh hantu Dewa Langit, Kaisar Malam Kegelapan berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki pedang panjang milik King Fengli. Nak, aku telah membunuh hantu Dewa Langit untukmu. Sisanya ada di tanganmu, kata Kaisar Malam Kegelapan kepada Li Qingfeng melalui telepati. Terima kasih, kata King Fengli kepada Kaisar Malam Kegelapan. Karena hantu Dewa Langit telah mati, Lily tidak perlu takut. Dia bisa membunuh Aljon dengan mudah. King Fengli berjalan ke arah Aljon, dengan niat membunuh yang mengerikan terpancar darinya. King Fengli, apa yang kau inginkan? Tanya Aljon ketakutan. Pertanyaan bagus. Apa mauku? Tentu saja, aku ingin membunuhmu, kata Li Qingfeng sambil menyeringai dingin. Mendengar kata-kata Li Qingfeng, Aljon ketakutan. Dia hanya bersikap sombong saat berurusan dengan Li Qingfeng sebelumnya karena dia memiliki bayangan Dewa Langit di sisinya. Sekarang bayangan itu sudah mati, dia pasti akan takut pada Li Qingfeng. Tinju keempat, menghancurkan cakrawala. Li Qingfeng tidak ingin membuang waktu. Ia langsung menggunakan tinju neraka pencekik keempat, ingin membunuh Aljon lebih cepat dan kemudian menangkap kucing takdir. Aljon mengangkat tinjunya untuk menangkis, tetapi sia-sia. Tinju Li Qingfeng menghantam tubuhnya dan membuatnya jatuh. Ia memuntahkan darah dan terluka parah dengan dua tulang rusuk patah. Setelah mempelajari jurus keempat tinju neraka cekik, Lily tak terkalahkan. Kardinal Jubah Merah Aljon bukanlah tandingannya. Li Qingfeng menggerakkan tubuhnya secepat kilat dan langsung tiba di sisi Aljon. Ia mengulurkan kaki kanannya dan menginjak Aljon, membuatnya tak bisa berdiri. King Fengli, kau tak bisa membunuhku. Aku Kardinal berjubah merah dari tahta suci, bawahan Paus. Kalau kau membunuhku, Paus tak akan membiarkanmu pergi,
ancam Aljon, wajahnya memucat sekali. Apakah kamu mengancamku? Lili Qingfeng tertawa dengan penuh kesombongan dan arogansi. Ia bahkan berani membunuh Dewa Langit, apalagi seorang paus. Puci. Lili Qingfeng mengayunkan pedang panjang di tangannya dan memenggal kepala Aljon, darah berceceran di mana-mana. Kepala Aljon berguling menjauh, matanya masih terbuka, penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Melihat Aljon tewas, orang-orang di sekitarnya sangat ketakutan. Kardinal Jubah Merah Aljon yang tak terkalahkan dipenggal oleh Li Qingfeng. Berita itu bisa menggemparkan seluruh benua macan. Bab 1154. Menaklukkan Ratu Camilla. Setelah kematian Aljon, kitab Dewa Langit jatuh ke tanah. Li Qingfeng menghampiri dan mengambilnya, lalu meletakkannya di cincin interspatialnya. King Feng Li berbalik, dan dengan dorongan kecil kakinya, dia terangkat dan, dalam sekejap, tiba di sisi Ratu Vampir Camilla. Camilla panik dengan kedatangan Li Qingfeng. Ia baru saja melihat Li Qingfeng membunuh Aljon dan tahu betul bahwa ia tak akan bisa mengalahkannya. Ia berbalik ingin melarikan diri, tetapi dihalangi oleh Li Qingfeng. King Feng Li, apa yang kau inginkan? Ekspresi wajah cantik Camilla berubah sedikit saat dia membuka mulut untuk bertanya. Li Qingfeng mencibir dan menjawab, aku sangat tertarik dengan darahmu. Kenapa kau tidak jadi pelayanku saja? Menjadi pelayanmu. Camilla menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Dia adalah Ratu Klan Vampir. Dia berasal dari keluarga kerajaan dan statusnya sangat tinggi. Menjadi pelayan Li Qingfeng akan mempermalukan warisannya. Atas penolakan Camilla, tatapan mata dingin dan tajam melintas di mata King Feng Li. Ia menggunakan teknik keempat, Strangle Hellfish, dan mengarahkannya tepat ke Camilla. Dengan satu pukulan, tubuh Camilla terlempar ke belakang. Meskipun Camilla sangat kuat, ia tidak mampu menahan jurus keempat dari tinju neraka pencekik. Bahkan Aljon pun dikalahkan setelah Li Qingfeng berhasil menguasai jurus keempat, apalagi dirinya. Dia sangat cepat dengan jurus 1000 langkah naganya. Bagaikan seekor naga, dia langsung muncul di hadapan Camilla dan mengayunkan tinju neraka mencekik ke arah Camilla. Jari Dewa Darah, teriak Camilla, dan dari jarinya, seberkas cahaya merah memancar keluar. Sinar merah itu menembus udara dan, dengan energi yang sangat besar, berbenturan dengan tinju neraka mencekik milik King Feng Li. Kali ini, meskipun tidak terlempar keluar, ia tetap terdorong mundur 7-8 langkah. Ia jelas kalah telak. Bahkan jari Dewa Darahnya tidak ada apa-apanya terhadap King Feng Li. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit keduanya berdiri di samping dan bersiap untuk menghalangi Camilla jika dia memutuskan untuk melarikan diri. Dia menggunakan Strangle Hellfish miliknya, dan dengan setiap pukulan, Camilla terdesak mundur, lapisan keringat kini menutupi dahinya. King Feng Li terlalu kuat, aku harus melarikan diri, gumamnya cepat. SHOOO. Camilla segera menggunakan kemampuan teleportasinya. Dengan lompatan tubuhnya, ia memasuki dimensi lain dan menghilang. Bagaimana Ratu Vampir bisa menghilang? Anak anjing hitam mengerutkan kening dan berbicara. Ia hanya terus melacak Ratu Vampir yang ada di depan matanya, tetapi dalam sekejap, dia menghilang. Ular pemakan langit pun sama bingungnya. Ia pun merasa aneh dengan hilangnya Ratu Vampir. King Feng Li mengerutkan kening dan dengan hati-hati memeriksa tempat Camilla menghilang. Tiba-tiba, Li Qingfeng teringat Raja Iblis Ruang. Ketika Li Qingfeng pergi ke daerah terlarang di Gunung Kunlun untuk menyelamatkan ayahnya, ia bertemu dengan monyet iblis dimensi dan buaya iblis dimensi dan membunuh mereka berdua. Dia telah mempelajari dasar-dasar kemampuan dimensi. Aku juga punya kemampuan dimensional, Camilla. Kau tidak bisa lari, gumam Li Qingfeng. Ia memusatkan perhatiannya pada titik di mana Ratu Vampir menghilang. Dia dengan cepat merasakan kehadiran Ratu Vampir di dimensi lain. Camilla, kau pikir hanya karena kau bersembunyi di tempat lain, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa, tanya King Feng Li dingin. Dengan mengulurkan tangan kanannya, ia menggunakan kemampuan dimensionalnya dan meraih Camilla dari dimensi lain, lalu menyeretnya kembali. Tubuhnya terbanting keras ke lantai. Kau, bagaimana kau tahu aku ada di dimensi lain? Camilla tergagap, dia sangat ketakutan. Semenjak dia mempelajari kemampuan dimensinya, tak seorang pun mampu menangkapnya, King Feng Li adalah orang pertama yang melakukannya. Kurasa aku lupa memberitahumu, aku juga punya kemampuan dimensi, jawab Li Qingshan sambil tersenyum tipis dan percaya diri. Ekspresi keheranan muncul di wajah Ratu Vampir saat mendengar jawaban King Feng Li. Keterampilan manipulasi spasial sangat sulit dikuasai. Ia berhasil belajar dari Dewa Langit Darah, tetapi ia tidak tahu dari mana Li memperoleh keahliannya. Camilla, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Menyerahlah padaku. Atau, ancam King Feng dengan senyum dingin di wajahnya. Menghadapi ancamannya, Camilla sekali lagi menggelengkan kepala.
Sebagai ratu klan vampir, ia memiliki harga diri dan harga dirinya sendiri. Ia tak akan pernah menyerah pada manusia, apalagi manusia timur. Karena kau tak mau menyerah, biar ku beri kau sedikit kekuatan petir. Dia mencibir dan mengeluarkan lightning paru. Dengan mutiara petir, ia mengarahkan kilatan petir tepat ke arah Camilla. Jeritan mengerikan keluar dari mulut Camilla, dan ia mulai menyemburkan busa putih dari mulutnya. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Si kaleng darah takut pada matahari, api, dan petir, dan Camilla tidak pernah membayangkan bahwa King Feng benar-benar mampu mengendalikan kekuatan petir. Mata Camilla tak bisa fokus, wajahnya pucat pasi, dan rambutnya berantakan. Ratu vampir yang dulunya cantik ini dipukuli hingga tampak seperti pengemis di jalanan. Ratu vampir, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menjadi pelayanku. Jika kau masih tidak menyerah, aku akan melepaskan petir itu berulang kali. King Feng Li berjalan menuju Ratu Vampir dengan mutiara petir di tangannya. Ekspresi wajahnya berubah-ubah saat ia memikirkan pilihan-pilihannya. Ia tidak ingin menyerah, tetapi takut menghadapi ancaman sambaran petir lagi. Ketika Camilla tidak membalas, ia mengeluarkan mutiara petir dan melepaskan sambaran petir lain ke arahnya. Tubuhnya bergetar hebat lagi. Akibat pukulan itu, Camilla hampir mati. Matanya berputar ke belakang, dan ia tak bisa merasakan apapun selain rasa sakit. Ketika dia melihat bahwa King Feng Li tengah bersiap untuk melepaskan sambaran petir lain ke arahnya, dia menjadi takut setengah mati. Jangan pukul aku akan menyerah padamu. Camilla akhirnya membuka mulut dan berbicara. Mendengar kata-katanya, mata King Feng Li berbinar puas. Tanpa disadarinya, mutiara petir di tangan Li Qingshan ada batasnya. Ia hanya bisa menyerangnya berkali-kali sebelum batasnya tercapai. Dengan baut terakhir yang telah habis, ia tidak bisa menyerangnya lagi, bahkan jika ia menginginkannya. Namun, Camilla yang malang tidak tahu dan ia pun buru-buru menyerah kepada Li Qingshan. Guru, inilah tanda jiwaku. Camilla berlutut dengan satu lutut di tanah, dan seberkas cahaya merah memancar dari kepalanya dan melayang ke kepala King Feng Li. King Feng Li menerima tanda jiwa di kepalanya dan sekarang mengendalikan jiwa Camilla. Jika Camilla mengkhianatinya, dia bisa menghancurkan jiwanya dan Camilla akan mati dengan menyakitkan. Bab 1155. Mendapatkan kucing takdir. Ya ampun, Ratu Vampir menyerah pada orang timur. Sungguh memalukan bagi dunia pengembangan diri benua macan kita. Tenangkan suaramu, jangan mencari kematianmu. Baiklah, aku akan pelankan suaraku. Kita tidak boleh membiarkannya mendengar kita. Iblis dari timur itu baru saja memenggal kepala Aljon, aku tidak mau mati. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu tampak ketakutan ketika mereka berbicara satu sama lain. Banyak orang memandang King Feng Li seolah-olah dia adalah iblis dari neraka. Awalnya, mereka semua mengira bahwa kultivator terhebat berasal dari wilayah benua macan, tetapi kemunculan King Feng Li membuat mereka berpikir sebaliknya. Pada saat yang sama, seorang anak muda yang memegang pedang sedang bertarung dengan Xian-Xianmu. King Feng Li menggunakan perjalanan langkah 1000 naga untuk langsung muncul di samping anak muda itu dan mengarahkan tinjunya ke arahnya. Pemuda itu ingin melawan, tetapi dadanya diinjak oleh Li King Feng. Tulang rusuknya retak, dan darah mengucur dari mulutnya. Li King Feng tidak pernah bersikap lunak terhadap lawan-lawannya. Aljon baru saja dibunuhnya, dan Ratu Vampir juga ditaklukkannya. Pemuda ini ingin menyerangnya, tetapi Li King Feng bukanlah orang yang akan membiarkannya begitu saja. Pemuda tampan itu tergeletak di tanah, terluka parah dan tidak bisa bangun. King Feng Li mengeluarkan pedangnya dan menaruhnya di leher pemuda itu. King Feng Li, tolong izinkan kakak seniorku hidup, pinta Xian-Xianmu. Xian-Xianmu tidak ingin seniornya meninggal karena mereka berada di bawah guru yang sama dan dia masih mempunyai perasaan persaudaraan terhadapnya. Li King Feng mengerutkan kening ketika mendengar permohonannya. Jika bukan karena permohonannya, dia pasti sudah membunuh anak muda itu, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Karena juniormu, aku akan membiarkanmu hidup kali ini saja. Tapi jika kau berani menyerangku, aku akan memenggal kepalamu, kata Li King Feng sambil mengambil pedangnya. Wajah anak muda itu berubah dari ungu menjadi putih pucat. Di bawah bimbingan Raja Bambu, ia adalah murid tingkat atas. Ia mampu meningkatkan kemampuannya ke alam Raja Roh di usia yang sangat muda. Semua muridnya memandangnya sebagai panutan, tetapi hanya dengan satu serangan dari Li King Feng, ia tak hanya kalah fisik, tetapi juga jiwanya. Harga diri dan egonya hancur berkeping-keping. Li King Feng bahkan tidak meliriknya sedikitpun saat ia berjalan lurus menuju kucing takdir. Lawannya entah terbunuh, menyerah, atau kalah telak. Tak ada yang sebanding dengannya. King Feng Li, apa yang kau inginkan? Tanya kucing takdir. King Feng Li tersenyum dan berkata,
Kucing takdir, ikutlah denganku. Petik 2. Kucing takdir mengerutkan kening dan menjawab dengan dingin. Aku kucing Dewa Langit. Aku tidak akan mengikuti siapapun selain dia. Setelah menyelesaikan kalimatnya, kucing itu melompat ke udara dan bersiap untuk melarikan diri. Meskipun kucing takdir cepat, Lily King Feng lebih cepat. Secepat anak panah, ia langsung muncul di samping kucing takdir. Lily mengulurkan tangan kanannya dan meraih kucing takdir. Kucing itu meronta-ronta di tangannya, tetapi tenaganya tidak cukup untuk melepaskan diri. Posh! Kucing takdir membuka mulutnya dan meludahkan seteguk air liur ke arah King Feng Li. Dengan memiringkan kepala, ia menghindari ludah itu, tetapi serpihannya tetap mengenai tubuhnya. Li King Feng merasa tidak senang. Kucing hitam kecil sialan ini berani meludahinya. Dengan dua jari, ia mencabut sehelai bulu kucing itu, membuatnya berteriak. Kucing kecil, bawalah aku ke mata air kehidupan, pinta King Feng Li. Kucing takdir memutar matanya sebagai tanggapan. Ia memandang rendah Li King Feng dan menggelengkan kepala sebagai penolakan. Mata air kehidupan terletak di wilayah yang sangat berbahaya. Kucing takdir jelas tidak mau pergi ke sana, karena wilayah itu dihuni monster-monster berbahaya dan kuat. Jika kau tidak membawaku ke sana, aku akan mencabut semua bulu di tubuhmu, ancam King Feng Li. Menghadapi ancaman King Feng Li, kucing takdir masih menggelengkan kepalanya. Hal itu membuat Li King Feng marah, dan dengan dua jarinya, ia langsung mencabut 10 helai bulu kucing itu. Kucing itu pun menjerit kesakitan lagi. Sambil mencabuti bulu kucing itu, dia meminta seorang Taois untuk mengumpulkan kayu untuk menyalakan api. King Feng Li memegang kucing takdir dan berjalan menuju api yang baru saja dinyalakan. Bajingan, apa yang kau kira sedang kau lakukan, teriak kucing takdir dengan keras. Nada suaranya mengandung jejak keterkejutan dan keterkejutan. Kucing takdir merasa seolah-olah King Feng Li tengah berbuat jahat dan itu terbukti saat itu juga. Li King Feng menjawabnya dengan dingin, karena kau tidak mau membantuku mencari mata air kehidupan, lebih baik aku memasakmu saja. Kurasa rasanya akan cukup enak. Apa, kau mau memakanku? Raut wajah kucing takdir berubah drastis. Matanya penuh beban. Pria di depannya kejam sekali. Dia benar-benar ingin memakan dagingnya. Kucing takdir telah bertemu banyak orang di masa lalu, baik praktisi timur maupun barat, tetapi belum pernah melihat orang seperti Li King Feng. Ia sangat kejam dan sombong. Kucing takdir berhasil ditakuti. Mencabut bulunya memang menyakitkan, tetapi masih bisa ditoleransi, tetapi jika dimasak, ia pasti akan mati. Li mengangkat tubuh kucing takdir dan bersiap melemparkannya ke dalam api. Percikan api mendekati tubuh kucing itu dan membakar sebagian bulunya hingga hitam. Jangan suruh aku barbecue. Aku setuju untuk membawamu ke mata air kehidupan. Kucing takdir berubah pikiran dan segera berkompromi. Suaranya sangat gemetar, tetapi tidak mau dimasak. King Feng Li akhirnya meletakkan kucing itu di tanah dan membiarkannya menuntun mereka menuju mata air kehidupan. Hutan purba itu tak hanya luas, tetapi juga menyimpan banyak bahaya. Selain pohon-pohon purba merah yang kanibal, ada pula iblis dan makhluk pemakan daging manusia lainnya. Hanya sekitar 1000 meter jauhnya, King Feng Li bertemu dengan seekor binatang iblis besar. Itu adalah ular piton raksasa bersisik hitam. Tubuhnya membentang hingga lebih dari 100 meter panjangnya, dan kepalanya sebesar lapangan basket. Ia memiliki dua mata yang tampak seperti tangki air raksasa, dan pupilnya memancarkan rasa haus darah. Bab 1156. Pertempuran Camilla. Darah segar yang lesat. Aku suka, ular piton itu menatap Li King Feng dengan wajah rakus dan haus. Tubuh Li King Feng mengandung darah yang sangat menarik bagi monster dari berbagai jenis. Semakin kuat monster tersebut, semakin mereka menyukai darah di tubuh Li King Feng. Ular itu luar biasa besar, tubuhnya yang panjangnya 100 meter memenuhi sebagian besar ruang di hutan. Ia memiliki taring tajam yang akan membuat kebanyakan orang gemetar ketakutan. Monster alam Raja Roh level 3, kata King Feng Li sambil menatap ular itu. Ular itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tak diragukan lagi, ia pasti salah satu pemimpin di hutan itu, semua monster tingkat rendah di sekitarnya telah tunduk padanya. Tuan, biarkan aku membunuhnya untukmu, Ratu Vampir berjalan ke sisi King Feng dan meminta. Dia baru saja menjadi pelayan King Feng Li, dan ingin sekali membuktikan kemampuannya. Sejak menjadi pelayan Lily, ia menyadari bahwa semua orang di sisinya luar biasa kuat. Ya Fei Bing berada di tingkat ketiga alam Raja Roh, dan baik anak anjing hitam maupun ular pemakan langit adalah monster tangguh yang tak bisa dipandang sebelah mata. Dia sangat ingin menjadi anggota penting tim King Feng Li, demi masa depannya. Melihat Ratu Vampir melangkah maju untuk menghadapi lawan, raut ketidaksenangan muncul di wajah Ya Fei Bing karena dia juga ingin ikut bertarung.
Akan tetapi, dia memutuskan untuk tidak bertarung dengan Ratu Vampir mengenai masalah tersebut karena dia juga penasaran seberapa kuat Ratu Vampir itu. Pergilah, Lily mengangguk setuju. Ia cukup yakin dengan kemampuan Camilla. Set. Dengan ketukan kakinya, sang Ratu Vampir terangkat ke udara. Tinju Dewa Darah, Ratu Vampir meraung dengan suara berat dan mengayunkan tinju kanannya. Tinju itu berubah menjadi darah saat menembus udara dan melesat lurus ke arah ular piton itu. Ular itu tampak khawatir saat merasakan tekanan luar biasa dari pukulan yang datang. Ia mengangkat ekornya dan mengiris langit tepat ke arah Camilla. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya, termasuk pepohonan raksasa, dengan mudah terbelah dua. Benturan antara ekor ular dan tinju Camilla menciptakan suara dentuman besar yang menggema di langit. Bersamaan dengan itu, tanah bergetar dan kerikil serta pepohonan di sekitarnya terhempas ke langit. Keduanya berdiri di tempat setelah tabrakan. Jika ada yang mau memeriksa lebih lanjut, mereka akan melihat perbedaan di antara keduanya. Sisik-sisik yang tadinya ada di ekor ular itu telah terlepas, dan sebagai gantinya, darah mengalir deras. Siapa kau? Bagaimana kau tahu keahlian klan darah? Tanya ular itu dengan ekspresi terkejut kepada Camilla. Ular itu pernah melihat seseorang dari klan darah yang menggunakan teknik tinju yang sama, tetapi tidak sekuat Camilla. Orang dari klan darah itu tidak melukai ular itu, tetapi Camilla berhasil. Aku adalah Ratu Klan Darah, Camilla, jawab Camilla sambil tersenyum tipis, nadanya bangga. Ia sangat bangga di hadapan ular piton hitam itu, dan ia memang berhak bangga. Ada berbagai macam monster di luar sana, ada juga raja dan ratu monster di luar sana. Namun, jumlah pemimpin Klan Darah bisa dihitung dengan satu tangan, dan Camilla adalah salah satunya. Mendengar nama Camilla, ekspresi ular itu langsung berubah. Meskipun ia hanyalah seorang pemimpin hutan kuno, ia pernah mendengar nama Ratu Camilla sebelumnya. Ia luar biasa kuat, namanya menonjol di antara seluruh klan darah dan dunia para pembudidaya diri di benua macan. Ular piton hitam itu menggerakkan tubuhnya seolah ingin melarikan diri, tetapi Camilla jelas tidak berencana membiarkannya. Jari Dewa Darah, Camilla cepat-cepat mengulurkan jari kanannya dan seberkas sinar merah cemerlang melesat keluar. Sinar itu mengandung energi yang sangat besar saat merobek udara dan membuat lubang raksasa di kepala ular. Pam! Tubuh ular piton itu jatuh ke tanah dengan suara keras, dan ia tidak bernyawa lagi. Melihat kematian ular itu, semua makhluk tingkat rendah di sekitarnya lari ketakutan. Guru, saya telah membunuh ular itu. Camilla berjalan menuju King Fengli, wajah cantiknya memerah. Kerja bagus, balas King Fengli sambil tersenyum dan berkomentar. Ular pemakan langit, inti iblis ular itu cukup baik untukmu. Ambillah untuk digunakan, kata Li King Feng sambil menoleh ke arah ular pemakan langit. Ular pemakan langit menganggukkan kepalanya dan dengan ekspresi gembira, melata ke arah ular itu. Ia menyemburkan lubang cacing hitam yang melahap daging dan darah ular piton tersebut. Dalam sekejap, dagingnya terhisap hingga kering. Yang tersisa di perut aslinya hanyalah benda seukuran kepalan tangan, yang merupakan inti ular piton. Ular pemakan langit mencabik-cabik perut ular besar itu dan menelan seluruh intinya untuk dicerna dan dimurnikan. Intinya berisi sejumlah besar energi yang mulai berkembang dalam tubuh ular pemakan langit. Setelah menyerap energi inti iblis, tubuh ular pemakan langit membesar 1 meter penuh, memancarkan energi yang luar biasa. Kekuatan tempurnya kini bahkan lebih tinggi daripada monster alam Raja Roh level 3. Setelah ular piton itu kalah, Lily dan krunya terus berjalan memasuki hutan. Sepanjang perjalanan, tidak ada makhluk lain yang berani menyerang mereka. Akhirnya kita keluar. Aku benci kegelapan di sana, Alice mengerutkan kening sambil berbicara. Semua orang mengangguk setuju. Kegelapan di hutan kuno mengandung tekanan yang membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. King Fengli mengulurkan tangan kanannya dan menepuk wajah Alice untuk mencoba menghiburnya. Di bawah pimpinan kucing takdir, mereka segera tiba di lokasi perkiraan mata air kehidupan. Kucing takdir adalah makhluk yang berasal dari pegunungan Alpen. Ia telah tinggal di sana selama bertahun-tahun, sehingga sangat akrab dengan lingkungannya. Di bawah pimpinan si kucing takdir, mereka segera tiba di bawah kaki Gunung Dewa Salju. Gunung Dewa Salju merupakan salah satu puncak tertinggi di pegunungan Alpen, dan merupakan tempat kelahiran serta kultivasi Dewa Salju. Legenda dari benua macan menyebutkan bahwa Dewa Salju merupakan salah satu klon Dewa Kehidupan sehingga daerah ini juga disebut sebagai kampung halaman Dewa Kehidupan. Gunung Dewa Salju luar biasa besar dengan ketinggian lebih dari 8.000 meter. Gunung ini tertutup salju tebal sepanjang tahun dan puncaknya menjulang di atas awan, menjulang ke langit. Mata air kehidupan ada di puncak gunung ini, kucing takdir menunjuk ke arah puncak gunung dan berbicara. Mata Lily King Feng berbinar bahagia. Setelah semua kerja kerasnya, ia akhirnya menemukan mata air kehidupan.
Namun sesaat kemudian raut wajahnya berubah karena di kaki gunung telah berkumpul segerombolan orang banyak. Semua orang itu tiba sebelum King Fengli, dan jelas bahwa mereka mengetahui adanya mata air di puncak gunung. Bab 1157. Terjadinya konflik. Di kaki gunung Dewa Salju, berkumpul sekelompok orang, semuanya adalah kultivator benua macan yang luar biasa kuat. Semuanya juga terkenal. Di antara kerumunan itu berdiri Kapten Ksatria Ilahi, Uranus, anak baptis Paus Augustin, pemimpin Liga Dewa Langit, Augustus, pemimpin kesetiaan Dewa Laut Poseidon, dan pemimpin Istana Kebijaksanaan, Uris. King Fengli, ini bukan tempat yang seharusnya kau kunjungi, ucap Augustin dengan suara dingin saat melihat kedatangan King Fengli. Augustin membenci Lily. Jika bukan karena mata air kehidupan, dia pasti sudah lama membunuh pria itu. Ini bukan rumahmu, aku bisa datang sesukaku. Ini bukan urusanmu, kan, balas Li King Feng dengan nada mengejek. Perkataan King Fengli mengejutkan semua kultivator di sekitarnya. Apa, siapa orang ini? Dia bahkan cukup sombong untuk mengejek Agustinus. Aku kenal orang ini, dia adalah Li King Feng dari Huaxia. Dia seorang jenius sejati dari ranah pengembangan diri Huaxia, dan dia juga pernah mencuri pengantin Augustin. Tidak mungkin. Augustinus sangat kuat, bagaimana mungkin dia mencuri istrinya? Kerumunan orang mulai berbisik-bisik satu sama lain, mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Beberapa orang tidak mengenali King Fengli sementara yang lainnya mengenalinya, dan mereka yang mengenalinya mulai menyebarkan rumor dan cerita yang melibatkan King Feng. Suara-suara itu sampai ke telinga Augustin, membuat wajahnya pucat. Augustin melotot ke arah orang banyak, membuat para penggosip ketakutan dan takut untuk berbicara lagi. Agustinus adalah anak baptis Paus, jadi tidak ada seorang pun yang berani menyinggung perasaannya. King Fengli, Gunung Dewa Salju, bukan tempat yang bisa kau datangi. Keluar sekarang juga, kata Augustin dengan angkuh. Nada suaranya cukup dingin dengan sedikit kesombongan. Ia memandang rendah Li King Feng, sama sekali tidak menganggapnya sebagai lawan yang sepadan. Menghadapi ejekan dan hinaan Augustin, Li King Feng menjawab dengan lebih arogan. Walaupun wajahmu seburuk itu, kau masih berani keluar. Apa kau tidak takut menakut-nakuti orang dengan wajah seperti itu? Kau tahu, tidak pantas menakut-nakuti orang seperti ini. Mungkin sebaiknya kau kembali ke rahim ibumu dan hidup kembali. Lihat anak anjingku yang malang, ditakuti oleh wajahmu. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, anak anjing hitam memutar matanya ke belakang dan berbaring di lantai, berpura-pura mati. Itu membuat tim yang hebat dengan King Fengli, bekerja sama dengan kata-katanya. Saat itu, ular pemakan langit berseru lantang, Augustin, lihat apa yang telah kau lakukan. Kau begitu jelek sampai-sampai membuat sahabatku, anak anjing malang itu, pingsan hanya karena penampilanmu. Pulanglah sekarang dan berhenti mempermalukan dirimu di sini. Wajah Augustin pucat pasi, dia sangat marah. Diolok-olok oleh dua makhluk kecil itu tentu saja merupakan hal yang sangat memalukan baginya, anak baptis Paus. Tapi tentu saja, dia tahu bahwa penyebab utama semua ini adalah Li Qingshan. Augustin ingin membunuhnya dan mencabik-cabik tubuhnya, satu urat demi satu. King Fengli, beraninya kau bicara seperti itu tentangku. Aku akan membunuhmu, tubuh Augustin bergetar hebat. Bukan hanya Augustin yang ingin membunuh King Fengli, begitu pula Augustus. Agustinus adalah putra Augustus. Mendengar putranya dipermalukan seperti itu, sang ayah ingin membalas dendam atas putranya. Selain Augustus dan Augustin, Kapten Ksatria Ilahi juga berjalan maju. Uranus juga tidak menyukai King Fengli karena dia telah mengalahkannya sebelumnya. Karena telah mendapatkan Manik Raytheon, ia ingin menebus penghinaan sebelumnya dan mengalahkan Li Li hari ini. Ia ingin membuktikan kekuatannya lagi. King Fengli akan mati. Menghadapi aliansi Augustus, Augustin, dan Uranus, tak seorang pun bisa bertahan. Ya, seorang kultivator dari Huaxia berani memasuki wilayah benua macan kita. Dia harus dibunuh. Tuan Muda Augustin, kau yang terbaik. Kami akan mendukungmu. Hancurkan kultivator timur itu dengan satu tangan. Kau adalah kebanggaan para kultivator benua macan kami. Kerumunan mulai berbicara lagi, dan sejumlah penggemar Augustin mulai memanaskan pertarungan. Augustin dikenal sebagai salah satu praktisi pengembangan diri termuda namun terkuat di benua macan. Ia tidak hanya kaya dan kuat, tetapi juga sangat tampan dan tinggi. Banyak wanita sangat mengaguminya. Banyak sekali praktisi di benua macan yang memuja, mengagumi, dan jatuh cinta padanya. Setidaknya, ia memiliki banyak penggemar setia. Dengan mengatakan bahwa Agustinus jelek, Li King Feng menyinggung banyak wanita yang sedang berkultivasi. Mereka semua ingin Agustinus mati. Kalian para wanita benua macan punya selera kecantikan yang sangat buruk.
Aku jauh lebih tampan daripada Augustin, kenapa kalian tidak mengagumiku saja? Tanya Li Qingfeng sambil merapikan rambutnya sendiri sambil berbicara dengan nada narsis. Semua kultivator di benua macan memutar mata mereka ke arah King Feng Li yang arogan. Kesan mereka terhadap King Feng Li adalah seorang narsisis yang arogan. Augustin mengulurkan telapak tangan kanannya, yang kemudian berubah menjadi tangan hitam raksasa. Ia mengarahkannya tepat ke arah Li Qingfeng. Telapak tangan itu mengandung sejumlah besar energi, yang menyebabkan seluruh langit terkoyak saat mengirisnya. Segala sesuatu yang berada di jalur pohon palem, termasuk pohon dan cabangnya, berubah menjadi debu. Semua orang mundur ke belakang, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka memandang Agustinus seakan-akan sedang menghadapi Dewa Langit. Li Qingfeng sedikit mengernyit saat merasakan energi dari telapak tangannya. Ia merasakan kekuatan Dewa Langit, yang mungkin mewariskan kemampuan dan kekuatannya kepada Agustinus. Tinju keempat, menghancurkan cakrawala. King Feng Li segera menggunakan tinju keempat, tinju terkuat, untuk bertahan. Sebuah lubang di udara langsung tercipta saat tinju itu terbentuk. Dengan energi yang dahsyat, tinju itu melesat ke arah Augustin. Pukulan pertama dan telapak tangan bertemu dengan ledakan keras saat debu dan tanah beterbangan kemana-mana, dan semua benda di sekitarnya meredup. Di depan mereka, sebuah lubang hitam tercipta akibat benturan keduanya. Bang-bang. Ketika energinya menghilang, semuanya kembali normal. Baik Lily dan Augustin mundur selangkah, kekuatan mereka setara. Ya Tuhan, apakah King Feng Li baru saja menghalangi teknik Dewa Langit Augustin? King Feng Li luar biasa kuat. Dia pasti menguasai teknik lain yang tak tertandingi. Dia tidak lebih lemah dari Augustin. Lumayan. Wilayah timur juga punya beberapa teknik tingkat abadi yang setara dengan teknik tingkat dewa kita. Pasti keberuntunganmu luar biasa, ya, Li Qingfeng. Para kultivator di benua macan di sekitarnya mulai berbicara sementara mata mereka dipenuhi keterkejutan. Bab 1158. Memasuki relik Dewa Kehidupan. Augustin mengerutkan kening. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan telapak tangannya, tetapi dia sendiri sangat jelas. Dia telah menggunakan kekuatan Dewa Langit, tetapi masih dihalangi oleh Li Qingfeng. King Feng, aku tidak menyangka kau telah berlatih hingga ke alam Raja Roh, ujar Augustin. Ia merasakan energi dari alam Raja Roh, mirip dengan energi yang dipancarkannya sendiri. Li Qingfeng tersenyum. Ia berkata dengan angkuh, kau tak pernah menjadi lawanku. Dulu, sekarang pun tidak. Wajah Augustin berubah, matanya penuh amarah akibat kata-kata King Feng Li. Si bajingan itu, berani bicara tentang masa lalu dan mengorek-orek luka lama yang tak ingin dipikirkannya. Set. Augustin bergerak secepat kilat dan melintas di depan King Feng Li. Kali ini, ia tidak menyerang dengan telapak tangannya, melainkan menggunakan tinjunya. Ia mengayunkan tinju kanannya, dan tinju itu berubah menjadi tinju putih raksasa yang menerangi langit. Li Qingfeng tidak berani gegabah di dekat Agustinus. Meskipun tampak meremehkan Agustinus, ia tetap tahu bahwa Agustinus adalah lawan yang tangguh. Bagaimanapun, teknik yang dipraktikkan Agustinus tetaplah tingkat dewa. Lily mengalirkan esensi vital ke dalam tubuhnya dan menggunakan tinju keempat menghancurkan cakrawala. Ia memukul tinju Augustin, dan suaranya menggetarkan seluruh gunung dewa salju. Mirip dengan teknik tinju sebelumnya, keduanya tak bisa mengalahkan satu sama lain. Sekilas, mereka tampak setara, tetapi kenyataannya tidak. Augustin adalah seorang kultivator diri di alam Raja Roh tingkat 3, yang juga telah memperoleh suksesi Dewa Cahaya. Ia satu tingkat lebih tinggi daripada Li Qingfeng, tetapi tetap tidak dapat mengalahkan Li Qingfeng. Dalam hal ini, ia telah dikalahkan. Selama pertempuran antara King Feng Li dan Augustin, ada sekelompok kecil orang yang diam-diam mendaki gunung Dewa Salju. Kelompok kecil itu terdiri dari pemimpin Istana Kebijaksanaan, Uris, pemimpin kesetiaan Dewa Laut, Poseidon, dan pemimpin Liga Dewa Langit, Augustus. Mereka dengan cepat mendaki menuju puncak gunung, menuju mata air kehidupan. Bos, ada seseorang sedang mendaki gunung, Taois menunjuk ke arah gunung dan tiba-tiba berbicara. Tatapan mata King Feng Li tiba-tiba berubah dan raut khawatir tampak melintas di matanya saat mendengar kata-kata sang Taois. Dia datang jauh-jauh ke benua macan hanya untuk mendapatkan mata air kehidupan, dan dia tidak ingin sumber kehidupan itu diambil oleh orang lain. Dia menghentikan pertarungan dan langsung menuju Gunung Dewa Salju. Pada saat yang sama, Augustin juga menghentikan pertempuran dan terbang menuju Gunung Dewa Salju. Meskipun Augustin ingin membunuh Lily, ia lebih menginginkan mata air kehidupan. Ia membutuhkannya untuk benar-benar membangkitkan Dewa Langit, dan harta karun itu adalah sesuatu yang akan diperebutkan oleh banyak orang. Gunung Dewa Salju sangat tinggi, mencapai ketinggian 8.000 meter, dan suhu di atasnya selalu di bawah nol.
Dan yang lebih mengancam adalah di balik lapisan salju tebal itu, terdapat banyak bahaya tersembunyi. Gunung Dewa Salju menyimpan banyak binatang iblis berelemen es. Dahulu kala ada seorang kultivator berambut pendek yang berkelana di salju dan tenggorokannya dirobek oleh seekor ular iblis. Ular itu tidak besar, panjangnya hanya sekitar 1 meter. Tubuhnya putih bersih dengan sisik putih dan mata merah. Ular itu disebut ular salju iblis, salah satu ular unik dari Gunung Dewa Salju. Ia juga punya nama lain, ular yang tak bisa dibunuh. Legenda mengatakan bahwa tak seorang pun bisa membunuh ular salju iblis. Bahkan jika ular itu terbunuh, ia akan hidup kembali melalui lapisan salju di gunung. Set! Seekor ular salju iblis membuka mulutnya dan bersiap menggigit King Fengli. Dengan memutar pergelangan tangannya, King Fengli mengeluarkan pedang emasnya dan mengayunkannya di depannya. Dalam sekejap, ular itu terpotong menjadi 2 oleh pedang. Namun, apa yang terjadi sesaat kemudian mengejutkan semua orang yang hadir. Tubuh ular yang teriris itu kembali utuh dan hidup kembali. Tuan, ular salju iblis itu dilindungi oleh Dewa Kehidupan. Ia tidak bisa dibunuh di Gunung Dewa Salju. Chamila mengedipkan mata lebarnya dan berkata kepada King Fengli. Sebagai Ratu Vampir Benua Macan, dia memiliki banyak informasi terkait Benua Macan. Mendengar kata-katanya, Li Qingfeng sedikit mengernyit. Ia memutuskan untuk tidak lagi mengganggu ular salju iblis itu dan melanjutkan perjalanannya ke atas. Meskipun King Fengli tidak ingin mengganggu ular salju iblis itu tidak berarti ular itu akan berhenti menyebabkan masalah padanya. Ia mengikuti dari dekat setelah King Fengli mengejarnya. Di belakang ular iblis salju itu diikuti oleh banyak ular lain, semuanya mengejar King Fengli. Tuan, itu pasti pemimpin kelompok ular iblis salju ini, dan dia memerintahkan sekelompok ular untuk mengejar Anda. Anda harus pergi sekarang, atau kita akan menghadapi masalah besar karena makhluk-makhluk ini tidak bisa dibunuh, kata Chamila kepada King Fengli. King Fengli tidak memerlukan pengingat Chamila untuk mengetahui bahwa mereka harus pergi sekarang. Lily tidak pernah takut pada lawan yang tangguh, tetapi ia takut pada lawan yang tak terkalahkan. Saat ia mulai berlari beberapa langkah, jalannya dihadang oleh puluhan ular yang muncul di depannya. Lily dan kelompoknya dikelilingi oleh ratusan ular, yang semuanya memiliki aura pembunuh. Karena kita tidak bisa lolos dari ini, mari kita bertarung, kata King Fengli sambil tersenyum dan memberi perintah. Semua kultivator dari benua macan di sekitarnya melarikan diri, takut akan keselamatan jiwa mereka saat King Fengli dan ular salju iblis mulai bertarung. Cahaya emas yang menembus langit, kata King Fengli sambil mengangkat pedang emasnya. Seberkas energi terbang dari langit dan mengiris puluhan ular salju iblis. Namun secepat itu pula, tubuh ular-ular itu menyambung kembali seolah-olah belum pernah diiris sebelumnya. Mata ular itu mengejek. Mereka dilindungi oleh Dewa Kehidupan dan tak terkalahkan di Gunung Dewa Salju. Hanya mereka yang bisa membunuh orang, dan tak seorang pun bisa membunuh mereka. Dan hari ini, mereka akan membunuh Lily. Hai anak kecil, tubuh para iblis salju ini tidak bisa dibunuh, tapi kau bisa membunuh jiwa mereka, suara Kaisar Malam Kegelapan terdengar di benak King Fengli. Tiba-tiba, King Feng menjadi gembira setelah mendengar kata-kata Kaisar Malam Kegelapan. Selama dia memiliki Kaisar Malam Kegelapan di sisinya, dia tidak takut. Raungan mengguncang langit, King Fengli membuka mulutnya dan meraung seperti singa. Dia menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya untuk memancarkan raungan beresonansi seperti suara singa, mengirimkan getaran ke seluruh langit dan bumi. Suara gemuruh itu membentuk seekor singa besar di langit dan serangan soniknya menembus ke dalam pikiran ular-ular iblis salju. Ses gelombang. Semua ular salju iblis itu mengeluarkan jeritan kesakitan. Bab 1159. Raja Elang Salju. Setelah King Fengli menggunakan raungan singa, semua ular salju iblis di depannya langsung mati. Meskipun tubuh fisik ular-ular itu tidak dapat dihancurkan, energi spiritual mereka dapat dihancurkan. Begitu energi spiritual mereka dihancurkan, nyawa mereka pun akan terenggut. Ular salju iblis di belakang melihat kematian jenis mereka sendiri, berbalik, dan mulai melarikan diri. Dengan niat membunuh, King Feng membuka mulutnya sekali lagi, ingin membunuh ular-ular yang melarikan diri dengan raungan singa. Petik 1. Gelombang sonik raksasa terbentuk saat King Fengli menggunakan Lion Roar lagi dan membunuh ular-ular yang melarikan diri itu. Dalam sekejap, ratusan ular itu mati, dan tubuh mereka menumpuk seperti gunung salju. Tuan sungguh kuat. Wajah cantik Chamila dipenuhi keterkejutan. Chamila tahu Li King Feng kuat, tetapi tidak pernah menyangka dia sekuat itu. Dia bahkan bisa membunuh ular iblis salju abadi. Para kultivator dari benua macan pun terkejut dan ngeri dengan kekuatan King Feng yang tak terbatas. Dia mengejutkan semua orang dengan membunuh ular-ular itu. Makhluk abadi, di Gunung Dewa Salju ini sangat sulit dibunuh dan telah menyebabkan banyak masalah bagi penduduknya.
Jelas terlihat betapa kuatnya King Feng ketika ia dengan mudah membunuh ular-ular itu. Gunung Dewa Salju sangat tinggi. Li King Feng bertemu banyak binatang iblis saat mendaki gunung. Namun, ia tidak menyerang karena sedang menyimpan energinya untuk pertarungan yang tak terelakkan melawan Augustin, yang berada di puncak gunung. Camilla, Ya Fei Bing, dan Black Puppy mengurus sebagian besar binatang buas yang datang. Di sisi lain, tim taring serigala tidak terlalu sering terlibat dalam perkelahian. Satu-satunya alasan Li King Feng membawa mereka adalah untuk melatih dan menambah pengetahuan mereka, karena mereka semua adalah rekan seperjuangannya yang telah melewati hidup dan mati bersamanya. Perlu disebutkan bahwa tim taring serigala sangat berbakat. Mereka semua adalah penguasa alam roh surgawi tahap awal ketika pertama kali tiba. Setelah semua pelatihan dan kerja keras, mereka semua telah mencapai puncak alam roh surgawi, dan yang mereka lewatkan hanyalah kesempatan untuk mencapai alam Raja Roh. Lily tahu bahwa tim taring serigala adalah basis kekuatannya. Mereka memiliki sinergi yang baik satu sama lain, sehingga mereka dapat dengan mudah bekerja sama dan mengalahkan lawan mereka bersama-sama. 3 jam kemudian, mereka akhirnya mencapai titik tengah, dan seekor elang salju menghalangi jalan mereka. Elang ini bukan binatang biasa, melainkan Raja Elang Salju. Makhluk itu sangat besar, membentang sekitar 50 meter panjangnya, hampir menutupi separuh langit. Tubuhnya dipenuhi bulu-bulu putih tajam dan keras yang menyerupai anak panah. Raja Elang Salju berdiri di titik tengah dan memandang semua orang, dan Augustin, Uranus, Augustus, Uris, dan Poseidon, semuanya diblokir oleh elang. Tuan, inilah binatang penjaga Gunung Dewa Salju. Raja Elang Salju, kata Camilla kepada King Feng. Dia menganggukkan kepalanya karena terkejut, karena dia tidak pernah menyangka bahwa elang ini akan menjadi binatang penjaga Dewa Gunung Dewa Salju. Raja elang ini harus cukup kuat untuk menjadi binatang penjaga yang saleh di Gunung Dewa Salju, rumah Dewa Kehidupan. Lily dapat merasakan kekuatan energi dahsyat yang menyelimuti Raja Elang Salju. Binatang ini telah mencapai tingkat keempat alam raja, hampir 2 tingkat lebih tinggi dari Lily. Ia adalah eksistensi yang luar biasa kuat dan hampir tak terkalahkan. Manusia, ini wilayah Dewa Kehidupan. Tak seorang pun boleh melanjutkan, kata Raja Elang Salju kepada semua orang. Mendengar apa yang dikatakan Raja Elang, wajah semua orang berubah ngeri dan mereka mundur selangkah. Sebuah serangan gelombang sonik kecil dilepaskan saat Raja Elang berbicara. Banyak yang tidak menyadarinya dan sedikit menderita. Raja Elang Salju. Aku adalah putra baptis Paus dan penerus Dewa Cahaya. Dewa Cahaya dan Dewa Kehidupan adalah sahabat karib. Karena itu, izinkan kami masuk, kata Agustinus sambil tersenyum lembut kepada Raja Elang Salju. Raja Elang mengerutkan kening setelah mendengar komentar Agustinus. Meskipun ia bisa merasakan sedikit kekuatan Dewa Cahaya pada pria ini, ia menggelengkan kepala dan menyangkalnya. Disinilah warisan Dewa Kehidupan berada, dan penjaganya tidak akan membiarkan siapapun masuk, bahkan jika itu adalah penerus Dewa Cahaya. Uranus juga tidak mau berhenti di sini. Ia memberitahu elang bahwa ia adalah penerus Dewa Petir. Namun, Raja Elang bersikeras tidak membiarkan mereka lewat. Bukan hanya Uranus dan Augustin, tetapi elang juga menyangkal Augustus, Uris, dan Poseidon. Bahkan para kultivator dari benua macan pun ditolak, belum lagi para kultivator dari benua naga seperti King Feng Li. Raja Elang Salju menatap Li King Feng dengan penuh kebencian, karena ia melihat Li King Feng membunuh semua ular iblis salju itu dengan mata kepalanya sendiri. Raja Elang pun dipenuhi amarah. Namun, tanggung jawabnya adalah menghentikan semua orang memasuki puncak gunung, itulah sebabnya ia tidak menyerang Li. Elang ini tidak mengizinkan kita masuk. Kita harus bekerja sama dan membunuhnya. Baru setelah itu kita bisa mencapai puncak gunung, kata Augustin sambil tersenyum lembut kepada semua orang di sekitarnya. Semua pembudidaya mandiri dari benua macan mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Augustinus. Saat itu, mereka memiliki musuh bersama. Raja Elang Salju. Hanya dengan membunuhnya, mereka bisa mendapatkan mata air kehidupan. Augustin, Uranus, Augustus, Uris, dan Poseidon semuanya melancarkan serangan terkuat mereka terhadap Raja Elang Salju. Raja Elang Salju menembakkan cahaya laser terang ke arah mereka dan pertempuran pun dimulai. Sebagai binatang penjaga Gunung Dewa Salju yang saleh, Raja Elang sangatlah kuat. Ia dapat dengan mudah mengalahkan siapapun dalam pertarungan 1 lawan 1, bahkan penerus Dewa Cahaya. Augustin. Bahkan, ia memiliki kekuatan Dewa Kehidupan yang tak lebih lemah dari Dewa Cahaya. Namun, sekawanan serigala akan selalu lebih kuat daripada seekor harimau. Sekuat apapun elang, ia takkan mampu melawan segerombolan penerus Dewa Langit yang perkasa. Ledakan. Serangan yang tak terhitung jumlahnya langsung mengenai tubuh Raja Elang. Raja Elang terus mundur dan memuntahkan darah, karena lukanya yang parah.
Pergi ke neraka, teriak Augustin dengan marah dan melepaskan tinju Dewa Cahaya. Serangan itu berubah menjadi tinju raksasa dan menghantam dada Elang, menghancurkan jantungnya sementara gerakannya menjadi tumpul karena luka-lukanya. Bam! Raja Elang Salju jatuh dari langit ke salju, menyemburkan darah lalu mati. Raja Elang Salju, mati. Apa? Raja Elang terbunuh. Orang-orang di sekitar terkejut melihat kematian Raja Elang. Mereka tak pernah menyangka Raja Elang yang perkasa akan terbunuh. Tinju Dewa Cahaya, milik Augustin sungguh dahsyat. Pada saat itu, semua orang memandang Augustinus dengan rasa hormat, dan juga sedikit ketakutan. Bab 1160. Raja Elang Salju berpura-pura mati. Setelah Augustin membunuh Raja Elang Salju, tubuhnya melesat ke udara dan terbang menuju puncak Gunung Dewa Salju. Semua orang mengikutinya ke puncak gunung juga. Semua kultivator dari benua macan ini ingin mendapatkan mata air kehidupan, oleh karena itu mereka semua bergegas menuju puncak gunung, kecuali King Fengli yang tetap di posisi yang sama. Lili dari Li King Feng memiliki kekuatan spiritual terkuat. Dialah orang pertama yang menyadari bahwa Raja Elang Salju masih hidup. Bahkan ular-ular iblis salju itu pun tak mudah dibunuh, jadi bagaimana mungkin Raja Elang Salju mati seperti ini? King Fengli tersenyum lembut dan berjalan menuju Raja Elang Salju, menatapnya dengan tenang. Jangan berpura-pura mati. Aku tahu kau masih hidup, kata King Fengli sambil menatap Raja Elang. Akan tetapi, sang Raja Elang tetap tak bergerak di tanah, tanpa napas dan detak jantung, bagaikan mayat. Raja Elang Salju, aku akan memenggal kepalamu, memanggang tubuhmu, dan memakannya jika kau terus berpura-pura mati, cibiran King Feng dan mengancam Raja Elang. Bahkan dengan ancaman Li, Raja Elang masih tetap tergeletak di tanah tanpa bergerak. Bos, mungkin Elang ini benar-benar mati. Aku tidak merasakan tanda-tanda kehidupan apapun darinya, kata Daois sambil menunjuk Raja Elang. King Fengli menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak teknik yang bisa membuatmu menyembunyikan sinyal vitalmu. Terkadang apa yang kau lihat belum tentu nyata. Petik 2. Sang Taois mengangguk dan menyetujui komentar King Feng, karena menurutnya itu sangat masuk akal. Di benua naga, ada seorang pria yang mempraktikkan teknik kura-kura hitam. Pria ini bisa menyembunyikan kekuatan hidupnya dan berpura-pura menjadi orang mati. Deng! King Fengli menarik pedang cahaya emasnya saat ketajaman pedang itu membelah udara. King Fengli menebas ke arah Raja Elang dan hendak memenggal kepalanya. Tepat pada saat genting itu, selubung energi putih terang muncul di atas kepala Raja Elang dan memblokir serangan King Feng. Pada saat yang sama, Raja Elang Salju membuka matanya. Kekuatan hidupnya mulai pulih. Namun, ia masih sangat lemah. Bagaimana kau tahu aku masih hidup? Tanya Raja Elang Salju pada King Fengli dengan wajah muram. Li King Feng tersenyum lembut dan berkata, Augustin memang kuat, tapi kau adalah binatang penjaga gunung Dewa Salju yang saleh. Aku tak menyangka kau bisa dibunuh semudah itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li King Feng, Raja Elang terkejut. Ia tidak pernah menyangka Li King Feng cukup pintar untuk melihat kematian palsunya. Raja Elang Salju, kau adalah dewa penjaga tempat ini. Kau seharusnya tahu di mana mata air kehidupan berada. Bawa kami ke sana, kata Li King Feng sambil tersenyum lembut. Raja Elang menggelengkan kepalanya dan langsung menolak permintaan Li. Atas penolakan Raja Elang Salju, Lili-lili mencabut sehelai bulu dari tubuhnya. Bulu itu mulai berdarah di tanah. Anak anjing hitam dan kucing takdir memutar bola mata mereka saat melihat aksi itu. Li King Feng melakukan hal yang sama kepada mereka, mencabut rambut mereka jika mereka tidak menurut. Bulu Raja Elang tercabut, dan ia mulai menjerit kesakitan. King Feng Li ini benar-benar brengsek, beraninya dia mencabut buluku, pikir Raja Elang Salju. Bawa kami ke mata air kehidupan. Atau aku akan mencabut semua bulumu, ancam Raja Elang dengan senyum dingin. Wajah Raja Elang berubah marah dan ketakutan saat mendengar komentar King Feng. Raja Elang sangat menghargai bulunya. Tanpa perlindungan bulunya, ia bisa mati seketika saat menghadapi cuaca buruk Gunung Dewa Salju. Aku akan membawamu ke sana, Raja Elang mengangguk dan berkata. Dengan pimpinan Raja Elang, King Feng Li dan orang-orangnya tiba di puncak Gunung Dewa Salju. Lili bertemu beberapa binatang iblis dalam perjalanan mereka menuju puncak gunung. Namun, binatang iblis itu tidak menyerang, melainkan melihat Raja Elang Salju di sisi mereka. Puncak Gunung Dewa Salju memiliki mata air kecil, luasnya sekitar 20 meter persegi. Warna air mata air itu hijau, bukan biru atau putih, dan dipenuhi dengan aura kehidupan. Hijau melambangkan kehidupan, vitalitas, dan pertumbuhan. Bos, apakah ini mata air kehidupan? Taois menunjuk ke mata air itu dan bertanya. Beberapa rumpun rumput tumbuh di sekitar mata air, penuh dengan vitalitas.
Perlu diketahui bahwa puncak Gunung Dewa Salju berada 8.000 meter di atas tanah, dengan suhu minus 50 derajat Celcius. Tumbuhan biasa dan binatang iblis tidak dapat bertahan hidup di sini, jadi semua orang terkejut melihat rumpun-rumput dapat tumbuh subur di sekitar mata air. Lili Qingfeng belum pernah melihat mata air kehidupan sebelumnya. Ia berbalik dan bertanya, Raja Elang Salju, mata air hijau ini adalah mata air kehidupan. Raja Elang Salju mengangguk dan berkata, ya, ini dia. Mata Raja Elang bergerak sedikit ketika ia menjawab. Tak seorang pun memperhatikan gerakan kecil itu, bahkan Lili Qingshan, kecuali kucing takdir. Kucing takdir adalah binatang dewa kuno dari pegunungan Alpen. Namun, setelah perang kuno di bumi, kekuatannya melemah. Wajah kucing takdir sedikit berubah saat menatap Raja Elang Salju. Kucing takdir sudah familiar dengan Gunung Dewa Salju karena pernah ke sana sebelumnya. Terakhir kali ia ke sana, semuanya putih, tertutup salju tebal, dan ada mata air putih kecil. Anehnya, mata air hijau kini berada di puncak gunung, membawa perasaan aneh dan misterius. Saat kucing takdir melihat King Feng Li bergerak menuju mata air kehidupan, ia membuka mulutnya dan berkata, tunggu. Li Qingshan berhenti dan bertanya, kucing takdir, bukankah kau bilang mata air kehidupan ada di puncak gunung? Kenapa kau menghentikanku? Kucing takdir menggelengkan kepalanya dan berkata kepada King Feng Li melalui telepati, aku telah melihat mata air kehidupan. Airnya seharusnya berwarna putih, seperti salju, bukan hijau. Kucing takdir, bisakah warna air mata air berubah? Mustahil. Mata air kehidupan hanya bisa berwarna putih. Lagi pula, ia punya kemampuan untuk bergerak. Ia pernah ada di sini di masa lalu, tapi bukan berarti ia akan tetap ada di sini. Jadi, kau bilang ini mata air kehidupan palsu. King Feng mengerutkan kening dan bertanya kepada kucing takdir melalui telepati. Kucing takdir mengangguk. King Feng Li berhenti bergerak maju dan mulai berpikir. King Feng Li, mata air kehidupan ada tepat di depanmu. Kenapa kau berhenti? Tanya Raja Elang Salju setelah melihat King Feng Li berhenti. Lili tersenyum dingin dan menatap Raja Elang. Antara Raja Elang dan kucing takdir, Lili memilih untuk percaya pada kucing takdir. Jika mata air hijau ini bukan mata air kehidupan, pasti ada sesuatu yang sangat berbahaya di dalamnya. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.